Eh, Hari ini saya akan sharing satu firman Tuhan yang mengajak kita semua, termasuk diri saya, untuk kita review sejenak hidup kita. Ya, nah saya kasih judul, topiknya adalah eh, Before the Next Year. Ya, Before the Next Year. Jadi ini adalah topik akhir tahun. Ya, kehormatan saya dikasih bicara equipping tahun 2025 yang terakhir. Nah, sebelum kita masuk melangkah ke tahun 2026, yuk kita berhenti sejenak, yuk. Kita parkir dulu diri kita, pikiran kita, sebelum kita melangkah perjalanan kita ke tahun yang baru. Dan ini adalah refleksi akhir tahun, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kalau kita pikir-pikir ya, cepat sekali ya tahun 2025 ini lewat. Ya, jadi akhir tahun terasa begitu cepat. Ya, berlalunya nih kita masuk ke tahun yang baru. Kalender berubah, angka tanggal-tanggal berubah. Nah, pagi ini kita merenungkan diri kita. Apakah hidup kita ikut berubah? Biasanya kalau renungan akhir tahun itu adalah mengucap syukur. Ya, kita diajak mengucap syukur selama setahun ini apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Nah, kalau kali ini saya lakukan agak berbeda. Ya, karena topik mengucap syukur udah sering kita bawakan, kita dengarkan, tapi hari ini kita review ya, sebelum masuk ke tahun yang baru, apa yang perlu kita renungkan? Kita hidupnya udah berubah belum? Ya, dan ini juga topik hari ini menjadi satu wake up call buat kita semua, ya, bahwa kalau pergantian tahun itu tidak otomatis loh menghasilkan perubahan hidup. Dan perubahan hidup hanya terjadi lewat hati yang benar. Ya, Tuhan bekerja lewat hati yang jujur. Ya, jadi nggak otomatis. Ini adalah sebuah kesadaran yang perlu kita punya, sebuah keputusan yang kita ingin ambil. Ya, nah realita yang sering terjadi dari tahun ke tahun, ganti tahun, kita ganti target. Oh, target tahun depan, tahun baru adalah saya mau begini, mau begitu, dan sebagainya. Kita ganti resolusi. Biar Tapi aja aku pakai aja kertasmu satu. Ada kertas yang sudah copot-copot, kok ambil buat catatan. ya mungkin host bisa bantu di ini ya, ada yang bocor ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita nggak membereskan hidup. Kita fokusnya, oh tahun depan saya mau ngapain ya? Resolusi hidup saya apa ya? Target hidup saya apa ya? Tapi kita pikirkan nggak, yang membebani hidup kita apa yang kita mau beresin? Ya, jadi pertanyaan yang reflektif untuk pagi hari ini adalah, apa sih yang harus saya bereskan dalam hidup saya supaya target-target saya di tahun depan itu bisa saya jalankan dengan baik, ya. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu masuk ke dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk Anda ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Dua ayat ini, Bapak Ibu, penekanan saya adalah di ayat ke-1-nya. Ya, di sini ada sebuah ajakan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi ada satu istilah, saudara, kalau saudara baca bahasa Inggrisnya ya, yang disebut dengan besetting sin. Besetting sin adalah dosa yang mengepung
atau yang terus-menerus merintangi seseorang. Ya, jadi istilahnya berasal dari Ibrani 12 ayat 1 yang dalam bahasa aslinya disebutnya epiristatos. Jadi dosa yang terus-menerus, kebiasaan yang terus-menerus merintangi pertumbuhan rohani kita. Ciri-cirinya adalah besetting sin adalah dosa yang melekat. Ya, dosa yang sangat mudah menjerat karena sudah menjadi kebiasaan atau pola hidup. Atau dosa kesayangan. Oh, dosa juga ada kesayangan ya, bukan anjing aja ada kesayangan ya. Atau mantu kesayangan. Nah, besetting sin adalah jenis dosa tertentu yang menjadi titik lemah terbesar seseorang. Ya, dan setiap orang bisa memiliki besetting sin yang berbeda loh, seperti Bapak Ibu kemarahan. Ya, wah dari tahun ke tahun ya pemarah, ya ngambekan, baper, atau kecanduan, kecanduan handphone, kecanduan gadget, kecanduan apa aja lah Bapak Ibu sekalian, atau ketamakan. Nah, ini dosa kesayangan nih Bapak Ibu. Kemudian dosa ini ada dosa yang berulang, dosa besetting sin. Dosa yang terus muncul kembali meskipun seseorang sudah mencoba meninggalkannya. Sehingga terasa seperti beban yang menghambat kemajuan rohani. Ya, nah jadi Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Coba saya ajak saudara beberapa detik ya. Saudara dengarkan ini, nggak hanya lewat aja Bapak Ibu. Ya, coba saudara di tahap ini, saudara mikir-mikir dulu. Ada nggak ya kita bisa setting sin ya dalam hidup kita? Yang kita gendong, kita pikul, kita bawa terus-menerus. Bertahun-tahun. Masuk tahun yang baru, dilanjutin. Walaupun kita punya resolusi, kita punya target-target yang baru. Nah, beberapa contoh di toko Alkitab, di mana tokoh-tokoh ini terikat kepada di setting sin, Bapak Ibu. Contohnya adalah Simpson. Ya, Simpson ini Bapak Ibu sekalian adalah contoh klasik. Orang yang punya urapan besar, tapi punya celah karakter yang nggak baik. Dan nggak diperbaiki. Dosa lamanya adalah apa? Nafsu yang tidak terkendali kepada perempuan dari bangsa musuh. Ya, nah jadi beban yang dipikulnya adalah ia terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama, main perempuan. Main perempuan di Timna, di Gaza, hingga Delila, Bapak Ibu. Ya, di sini dituliskan di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4. Lalu pergilah Simpson ke Gaza. Sana ia melihat seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Dan sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Ya, saudara tahulah ceritanya. Ini adalah titik awal kehancurannya dia ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dampaknya apa? Ya, akhirnya kebiasaan lamanya ini, resetting scene-nya ini, menghancurkan rahasia kekuatannya yang menyebabkan matanya dicungkil. Ya, dijadikan tontonan ejekan dan mati secara tragis. Ya, hidupnya berat karena ia menjadi tawanan nafsu yang tidak bisa ia lepaskan bertahun-tahun. Walaupun Simpson punya urapan Allah. Contoh lagi Yakub, ini tokoh yang fenomenal ya Bapak Ibu ya. Polanya Yakub adalah manipulatif dan penipu. Jadi Yakub sebelum diubah menjadi Israel, ya Yakub itu adalah seorang penipu. Ya meskipun dia memegang janji Tuhan, ia selalu merasa perlu membantu Tuhan dengan cara-caranya sendiri yang licik, Bapak Ibu. Jadi dosa lamanya adalah manipulasi, ketidakjujuran. Ya, nah kebiasaan lama ini, besetting ini menciptakan konflik bertahun-tahun dengan Esau, dengan Laban.
bahkan terbawa dalam cara-cara ia mengelola keluarganya dia. Ya, Yakub menikah punya dua istri ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, dampaknya apa? Yakub harus hidup dalam pelarian, dalam ketakutan selama puluhan tahun. Dia tidak bereskan besetting scene-nya dia. Bahkan di masa tuanya ia mengaku di hadapan Firaun, bahkan dia katakan gini, tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Jadi artinya hidupnya terasa berat. Ia selalu harus bergumul dengan konsekuensi dari kelicikan-kelicikannya dia. Contoh yang ketiga, Raja Salomo. Ya, ini adalah di setting scene-nya adalah punya sifat kompromi penyembahan berhala. Ya, nah Salomo tuh sebetulnya orang yang paling berhikmat loh saudara. Ini adalah tokoh yang selalu minta hikmat Tuhan. Tapi dia punya besetting scene, yaitu kompromi imannya demi diplomasi politik dan kesenangan pribadi. Ya, dia kompromi rohaninya. Dia kompromi menyembah berhala melalui istri-istri yang tidak kenal Tuhan. Jadi meskipun Tuhan sudah menampakkan dirinya kepada Salomo sebanyak dua kali, Salomo tetap tidak bisa melepaskan kebiasaan membangun bukit-bukit pengorbanan bagi dewa-dewa istrinya. Dampaknya apa, Bapak Ibu? Di masa tuanya, hatinya betul-betul berpaling dari Tuhan. Ini yang membuat kerajaan Israel runtuh, terpecah menjadi dua ketika dikelola oleh anaknya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat tiga tokoh ini, di setting scene, efeknya apa sih Bapak Ibu sekalian terhadap kita? Yang pertama, ini akan menguras energi spiritual kita, menghabiskan banyak energi untuk bersembunyi, mengatasi konsekuensi dosanya. Ya contoh paling gampang, Bapak Ibu, pemarah aja. Pemarah kan lawannya sabar ya Bapak Ibu ya, empati. Sabar itu buah roh, bukan usaha sendiri. Banyak orang yang mencoba sabar dengan kekuatan sendiri, ya nggak bisa lah. Pasti kumat lagi. Nah ini besetting scene Bapak Ibu. Ya, jadi marah sama istri, marah sama suami, marah sama anak, ya, atau ngegosip. Ini yang ringan-ringan lah, Bapak Ibu. Besetting scene-nya kita bukan yang kayak tokoh-tokoh Alkitab tadi ya. Mungkin saudara tidak main perempuan, tapi suka gosip, suka nggak jujur, suka ngejelek-jelekin. Ya, mungkin saudara tidak terikat kepada dosa-dosa yang berat seperti narkoba, judi, tapi mungkin besetting scene-nya adalah suka ngambekan, marah. Sehingga apa? Damai sejahtera, sukacita, sabar yang menjadi buah roh itu nggak muncul. Jadi secara pertumbuhan rohani kita hambat ya. Nah, besetting scene juga menjauhkan kita dari Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Ya, kita susah menikmati hadirat Tuhan. Ya, kita bisa aja loh hadir di dalam kompak, di dalam komsel, di dalam mesbah doa. Tapi sebenarnya kita jauh dari Tuhan. Habis mesbah doa, jam 7 pagi, jam 8 pagi, ngaco lagi, ngawur lagi. Ya, besok jam 5, ya suci lagi Bapak Ibu. Jam 7 pagi, ngaco lagi sampai malam. Nah, ini kan berarti ada yang mengikat gitu loh. Ada yang mengikat kita. Ya, dan di setting scene ini membatasi potensi. Ya, Simpson, Salomo ini orang-orang hebat loh Bapak Ibu. Harusnya mereka bisa mencapai achievement yang jauh lebih tinggi. Ya, makanya Ibrani 12 ayat 1 kembali lagi ngingetin kita. Yuk, mari kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, jadi wake up call-nya buat kita apa nih Bapak Ibu? Ini kan masuk saya ya, bukan kepada Bapak Ibu aja. Jadi masalahnya adalah ketika kita masuk tahun 2026,
Masalahnya terbesar bukan masa depan. Tapi Bapak Ibu, masalah terbesarnya adalah masa lalu yang belum diselesaikan. Masa lalu termasuk adalah beban, hidup, kebiasaan, besetting scene-nya kita. Nah, saya kasih contoh-contoh tokoh-tokoh yang nggak beresin dirinya, Bapak Ibu. Berakhir tragis. Ya, ini kalau tadi tokoh Alkitab di masa lalu, ini tokoh yang sekarang nih. Ya, ini adalah contoh, Bapak Ibu lihat fotonya. Anda tahu ini orang profesinya apa? Ya, namanya Robin Williams. Ini adalah tokoh yang pernah memenangkan Oscar, Bapak Ibu. Aktor yang luar biasa, komedian yang luar biasa. Tapi ini orang hancur di dalam. Robin Williams mengalami depresi kronis puluhan tahun yang tidak diselesaikan. Akibatnya dia tergantung dan kecanduan alkohol dan narkoba. Ya, dia merasa dia berprestasi luar biasa, tapi dalam dirinya kosong, kesepian. Ya, dia kehilangan gambar diri, Bapak Ibu. Ya, ini masa dirinya yang kelam lah, Bapak Ibu sekalian. Ya, masa lalunya yang kelam, yang dibawa terus-menerus dari tahun ke tahun, Bapak Ibu sekalian. Contoh lagi, Benny Hinn. Soalnya pernah saya share ya, pada waktu equipping yang lalu, Benny Hinn bercerai yang kedua kali dengan istri yang sama. Aneh kan? Padahal dia adalah tokoh Kristen global. Nah, di setting scene-nya adalah Bapak Ibu sekalian, kebiasaan lamanya adalah tamakan akan materi dan manipulasi teologis demi uang, Bapak Ibu. Ya. Nah, menariknya, ia pernah beberapa kali menyatakan bertobat dari pengajaran teologi kemakmuran, tapi dia balik lagi ke pola yang lama. Ya, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Ini kurang apa lagi nih? Ini kurang rohani apa lagi ini orang nih, Bapak Ibu. Jadi nggak jamin loh Bapak Ibu, pendeta, tokoh Kristen yang terkenal, melepaskan besetting scene-nya. Britney Spears, bintang film Bapak Ibu sekalian ya. Saya yakin mungkin saudara banyak kenal. Ini juga nggak bisa move on karena trauma masa lalu yang berat. Ya, trauma di parenting Bapak Ibu. Ya, jadi beban masa lalunya adalah kontrol ketat dari keluarganya dia. Terlalu punya orang tua yang otoriter. Ya, akibatnya Bapak Ibu sekalian di masa dewasanya, bahkan sampai hari ini, bolak-balik mengalami depresi berat. Ya, nah, saya ingin saudara coba lihat gambar ini. Jadi di setting scene itu adalah seperti beban yang ada di pundak kita. Berat banget. Dan ini adalah sampah Bapak Ibu. Celakanya, kita tiap kali memasuki tahun yang baru, kita hanya bikin target, bikin goal, kita hanya mengucap syukur, tapi kita lupa membenahi sampah-sampah. Dan sampah ini kita bawa dari tahun ke tahun. Dan sampah ini semakin menumpuk, semakin menjadi beban yang berat. Dan kita sadar atau tidak sadar, ini kita pikul, kita bawa sepanjang tahun, bahkan masuk ke tahun yang baru. Jadi intinya adalah ketika kita masuk tahun yang baru, salah satu poin reflektifnya kita, mau nggak sih kita beresin sampah ini? Mau nggak kita tinggalkan beban-beban berat ini, Bapak Ibu, yang mengikat? Ya, Ibrani mengatakan ada besetting sin. Nah, sebuah penelitian mengatakan, Bapak Ibu, ini kalau nggak diberesin, ya, contoh, luka masa lalu yang nggak dibereskan, Bapak Ibu, akan meningkatkan resiko gangguan mental 4 kali lipat. Makanya sekarang lagi terkenal mental health. Dan aneh-aneh, Bapak Ibu. Ya, masalah yang kita abaikan tidak hilang dan bahkan menumpuk dari tahun ke tahun. Saudara mungkin pernah ikutan inner healing. Saudara mungkin pernah didoakan. Pernah ikutan KKR. Pernah ikutan camp ini, camp itu. Tapi pertanyaannya, di setting scene-nya, sampah-sampah masa lalunya masih dibawa-bawa nggak? Nggak ngejamin loh, orang ikut retret, camp, KKR, sampahnya nggak dilepaskan total, nggak jamin Bapak Ibu. Puji Tuhan yang betul-betul udah lepas.
Ya, karena itu yang diinginkan oleh tulisan di Ibrani. Ya, kemudian riset juga menunjukkan bukan misalnya utang ya, Bapak Ibu ya, bukan besarnya utang yang paling menghancurkan, tapi beban pikiran tentang hutang yang membuat orang beresiko depresi. Ya, sekarang ini banyak yang kena depresi karena pinjaman online. Nggak usah ngomong pinjaman online dah, Bapak Ibu. Saudara pinjam uang aja sama orang Komsel, saudara nggak bayar, walaupun kelihatannya nggak besar, beban nggak tuh? Nah, itu besetting sin, Bapak Ibu. Yang merintangi kita mau bertumbuh. Dan akhirnya kita meninggalkan Komsel itu. Ya, dan kita pura-pura nggak punya hutang lagi, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kondisi finansial yang rapuh ini juga memiliki tingkat kecemasan dan depresi 2 kali lipat lebih tinggi. Ya, masalah uang seringkali adalah masalah karakter dan disiplin di dalam mencari uang dan memakai uang. Ini besetting sin. Jadi saudara jangan berpikir besetting sin tadi ya, bunuh orang, judi, narkoba. Besetting sin adalah kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang mengikat Bapak Ibu, untuk kita bertumbuh baik dalam karakter maupun rohani. Ya, nah penelitian yang lain mengatakan orang yang belajar mengampuni mengalami penurunan kemarahan yang signifikan. Tapi kepahitan yang dipelihara bukan tanda kekuatan, tapi sumber kelelahan batin. Ya, pertanyaan yang sering adalah, sampai kapan saya mengampuni dia? Saya sudah mengampuni dia, tapi dia terus menyakiti saya. Sering ya kita dengar hal itu ya. Nah, jadi berbagai ilmu pengetahuan mengkonfirmasi kebenaran Alkitab. Ya, yang tidak dibereskan akan diwariskan kepada keturunan kita. Yang dipendam akan meledak. Dan yang ditunda-tunda dibereskan akan semakin berat. Nah, jadi ini tanggal 31 Desember, ujung tahun 2025. Yuk kita pikirkan Bapak Ibu, sampah ini kita masih mau bawa nggak hingga tahun depan? Ya, jadi data membuktikan apa yang firman Tuhan sudah katakan sejak lama. Kita tidak bisa masuk masa depan yang sehat sambil membawa sampah-sampah dari masa lalu, Bapak Ibu. Nah, saya berikan Bapak Ibu checklist ya. 10 hal yang harus kita tinggalkan, yang menjadi pengikat, yang menghambat. Yang pertama adalah, Bapak Ibu, kepahitan yang dipelihara. Baik itu yang masih dosis ringan atau dosis berat. Saudara ngerti lah maksud saya. Yang kedua, pengampunan yang ditunda-tunda. Nggak bisa ngampunin suami, nggak bisa ngampunin orang tua, kakak, saudara kandung, termasuk nggak bisa ngampuni atasan yang pernah melukai saudara, atasan di tempat kerja ya. Bahkan anak, Bapak Ibu, ada orang tua yang pahit banget dengan anaknya dan nggak bisa ngampun. Nah, dosa yang dinormalisasi, yang dianggap normal, marah-marah, nyinyir, ngejelek-jelekan orang, itu disebut oleh Ibrani loh Bapak Ibu, yang menghambat, yang merintangi kebiasaan-kebiasaan. Luka batin yang disembunyikan. Jadi kalau diskusi dalam kompak, oh saya baik-baik aja kok. Oh enggak, saya nggak ngalamin itu. Oh ini cocoknya firman ini buat dia, buat orang itu. Nggak berani terbuka, Bapak Ibu. Relasi rusak yang dibiarkan. Begitu banyak suami istri, Bapak Ibu, yang hubungannya dingin puluhan tahun. Lulu gue deh. Kita ngomong dikit udah pasti meledak. Ya, ini yang saya sharing di equipping tentang pola perceraian zaman now ya, Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi ego yang kebal ditegur, nggak bisa dikasih masukan, nggak bisa dikasih pengajaran. Sansipnya tuh rendah sekali, Bapak Ibu. Ya, menundukkan dirinya tuh rendah sekali, nggak bisa diomongin.
Nggak bisa dikasih nasihat. Kalau dikasih nasihat langsung mental dan mantul ke orang lain. Yang ketujuh, kesombongan rohani. Ya merasa, wah saya lebih tahu, saya lebih memahami firman. Ya kamu apa? Kamu masih cetek. Jadi kita seringkali membungkus dosa-dosa kita dengan kesombongan-kesombongan rohani. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk yang berulang, ya, keuangan yang buruk dan hutang yang tidak sehat termasuk besetting sin, Bapak Ibu. Duit kurang, ngutang. Duit kurang, ngutang. Duit kurang, ngutang. Ya, dan nggak bisa balikin lagi. Itu celaka. Kemudian dia pindah orang yang selanjutnya, ngutang lagi. Nggak bisa balikin, dia pindah orang yang selanjutnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika kita lakukan hal ini, kita dikejar-kejar oleh rasa bersalah, itu udah pasti Bapak Ibu. Ganti tahun, damai sejahtera kita tetap hilang. Sukacita kita hilang Bapak Ibu. Karena buah roh itu tidak menetap dalam diri kita. Kenapa buah roh tidak menetap dalam hidup kita? Karena besetting sin ini yang merintangi. Buah roh itu bertumbuh. Sabar, ya, kemudian sukacita, damai sejahtera. Jadi ini nggak bisa dipaksa dari diri kita. Dan yang terakhir, hidup yang nggak jujur, dua muka. Ya, di dalam pelayanan kita kelihatannya luar biasa, udah mirip malaikat ya Bapak Ibu. Keluar dari pelayanan, keluarga kita ngelihat kita kayak iblis. Jadi kita hidup di dalam dua alam yang berbeda. Nah, saya ingin saudara kita renungkan dulu sebentar ya. Dari 10 poin ini, mana sih yang kita mau tinggalkan? Ini jadi sampah loh Bapak Ibu, yang kita pikul. Ya, saya berikan waktu kurang lebih 2 menit. Saudara boleh ambil catatan, kertas. Saudara ketika dengarkan hal ini, Tuhan ngingetin apa? Bahkan Roh Kudus menegur kita apa? Saudara kalau bisa catat untuk pribadi saudara. Ya, saya ingin saudara dialog, saudara berdoa, saudara ngobrol dengan Roh Kudus. Dia ingatkan kita apa? Jadi saya tidak ingin firman pagi ini berlalu begitu aja. Saya berikan saudara 2 menit ya. Kalau operator bisa berikan background musik yang instrumen, itu juga jauh lebih bagus. Ya, yuk eh, kita mengalami Tuhan. Kita mau ngobrol dengan Tuhan. 2 menit, 3 menit Bapak Ibu. Ya, saya sempatkan berikan waktu saudara lakukan ini secara pribadi ya. Suaranya hilang. Pak Freddy, suaranya hilang. Lagi Suaranya merenungkan Bu Bu Susi, Susi. kita lagi merenungkan Bu Renungkan Susi. 2 menit. Oh, sorry. setiap orang kita merenung 2-3 menit. Kita dengar Tuhan ingatkan kita apa, Tuhan tegur kita apa, Tuhan mau kita tinggalkan apa, sampah-sampah ini. Saudara tulis, ya saudara ngobrol dengan Tuhan.
Oke, saya percaya pasti Roh Kudus bicara sama kita. Ya, saya percaya dia mengingatkan kita. Dia nggak mau kita membawa sampah-sampah ini melewati akhir tahun ini, masuk ke tahun yang baru dengan sampah yang sama. Ya, nah saudara, kalau saudara kita masih bawa sampah ini ke tahun depan, efeknya apa, Bapak Ibu? Pola masalah yang sama akan terus berulang. Ya, makanya kan dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, yang lama lama yang mana? Nah, ini adalah besetting sin-nya kita. Yang kedua, pertumbuhan rohani kita udah pasti terhambat. Ya, saudara boleh cek poinnya di buah roh aja, Bapak Ibu. Ada nggak buah roh itu dalam hidup kita? Relasi kita juga masih rusak. Saudara nggak usah jauh-jauh deh, Bapak Ibu, dengan keluarga sendiri dulu aja. Dengan pasangan, dengan anak, hubungan Anda cukup baik atau tidak? Atau dingin? Mungkin nggak konflik, tapi dingin. Nah, apakah ini terus yang kita mau di tahun 2026? Sampah yang mengikat, merintangi pertumbuhan kita, kita bawa. Nah, keputusan hidup kita juga seringkali reaktif, didasarkan marah, emosi, bukan hal yang wisdom dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Ya, hidup kita berjalan maju secara fisik, secara lahiriah, tapi secara batin kita nggak plong, Bapak Ibu. Nah, ini 5 dampak kalau sampah dibawa ke masa depan. Ya, jadi jangan sampai kita menyesal, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita nggak mau tanggal 31 Desember 2025 ini firman Tuhan mengingatkan kita semua lewat Ibrani 1. Ibrani 2 ayat 1 tadi. Tapi kita tetap bersikukuh nggak mau beresin sampah-sampah ini. Ya, jadi firman Tuhan akhir tahun 2025 ini mengingatkan kita jangan sampai kita nyesel. Jangan sampai masa depan kita nanti kita nyesel. Karena kita nggak make decision, nggak ambil keputusan. Ya, seperti tokoh Alkitab, Bapak Ibu. Raja Saul menyesal dia tidak taat dan dia takut pada manusia. Ya, dia kejar-kejar si Daud, membuat Tuhan menolak pemimpinannya dia. Ya, kemudian Daud, Bapak Ibu sekalian ya, yang menyesal karena dosanya dengan Batsheba. Simpson menyesal karena dia mengabaikan panggilan dan batasan Tuhan. Yunus menyesal karena dia keras hati menolak kehendak Tuhan. Salomo, ya sekali lagi, dia menyesal karena mengejar kesenangan dan semuanya sia-sia. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, besetting sin. Firman ini mengingatkan saya dan saudara, mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, jadi renungan akhir tahun Bapak Ibu sekalian. Nanti saudara boleh diskusi dalam kompak ya, dan boleh di screenshot slide ini. Ya, beban atau kebiasaan apa yang harus saya lepaskan sebelum saya masuk tahun depan? Yang kedua, apakah saya sedang melangkah maju bersama Tuhan atau atau saya hanya mengganti angka tahun aja? Kita yang mana nih? Ya, kita yang mana Bapak Ibu sekalian? Oke, ini adalah 2 pertanyaan yang yuk sepanjang hari ini kita renungkan dan apa komitmennya kita. Ya. Oke, saya kembalikan ke host. Kita akan diskusi ya topik ini. Silakan.